Jun Hyo Seong lahir tanggal 13 Oktober tahun 1989, sering hanya dikenal sebagai Hyo Seong atau Hyo Sung, adalah penyanyi dan aktris Korea Selatan. Pada tahun 2005, dia menjadi finalis di Menets Battle Sinwa yang membuatnya menandatangani kontrak rekaman dengan Good Entertainment. Pada tahun 2007, dia akan debut di grup Five Girls dengan Gena, Yubin Wonder Girls, Hui After School dan mantan anggota Tiara dan mantan anggota Spica Yang Jiwon. Namun, grup tersebut dibubarkan sebelum mereka dapat debut karena masalah keuangan perusahaan. Hyo Seong kemudian ditemukan oleh TS Entertainment melalui acara yang ditayangkan di SBSM TV berjudul Diary of Five Girls dan menghabiskan 2 tahun dengan perusahaan sebagai trainee. Pada tahun 2009, ia memulai debutnya dengan Song Jae-eun, Han Sunwa dan Jung Hana sebagai girl group beranggotakan 4 orang, Secret. Hyo Seong memulai debutnya sebagai artis solo pada tahun 2014. Jun Hyo Seong lahir di Cheongju, Chungcheonbuk-do, Korea Selatan pada tanggal 13 Oktober tahun 1989. Nama Hyo Seong berasal dari kata bahasa Korea yang berarti meteor. Dia dinamai demikian karena ayah dan nenek dari pihak ibu melihat bintang jatuh di langit pada hari kelahirannya. Keluarga Hyo Seong berjuang secara finansial dan dia dan keluarganya mendapatkan uang tambahan dengan mengantarkan koran setiap pagi. Sejak dia duduk di kelas 3 SD, sejak kecil, dia dikenal di antara teman-temannya karena keterampilan menyanyi dan menari. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menjadi seorang penyanyi. Sampai dia duduk di kelas 6 SD, dia mengakui, "Saya suka tampil untuk orang lain sejak saya masih kecil. Saya menarikan lagu-lagu seperti Vin, K, L dan Ses di pesta ulang tahun teman saya." Di kelas 6, saya memutuskan bahwa saya benar-benar ingin menjadi seorang penyanyi, dan semuanya teman-teman saya membantu saya mencoba mewujudkan mimpi itu. Di sekolah menengah, dia adalah pemimpin klub dansa sekolahnya dan bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk pergi ke Seoul untuk audisi. Orang tuanya pada awalnya menentang pilihannya, tetapi kemudian mendukung keputusannya ketika mereka melihat betapa berdedikasi dia terhadap tujuannya. Pada tahun 2005, Hyo Seong gagal dalam audisinya untuk pertunjukan bakat yang diselenggarakan di Cheongju dan Seoul. Dia kemudian memenangkan audisi yang diadakan sebelumnya oleh perusahaan manajemen yang sama di Cheongju pada Mei tahun 2005. Dia kemudian disarankan oleh agen di Good Entertainment untuk mengikuti audisi Mnet Battle Sinwa, dan terpilih sebagai salah satu dari 12 peserta terakhir dan di antara mereka, 3 adalah perempuan. Dia menyatakan, "Saya banyak berubah selama Battle Sinwa. Saya tidak pernah bisa membiarkan diri saya santai. Mengapa? Karena saya harus bertahan. Saya tidak punya waktu untuk bersantai. Semua teman saya mengatakan bahwa saya begitu intens." Dia melanjutkan dengan menambahkan, "Sangat sulit baik secara fisik maupun mental karena saya harus melakukannya saat bersekolah. Saya sering meninggalkan sekolah lebih awal selama 6 bulan itu. Tetapi guru saya sangat membantu saya. Saya merasa sangat sedih untuk saya guru dan teman-temanku, tapi aku tidak ingin menyerah baik sekolah maupun Battle Sinwa. Tapi sejujurnya, aku melakukannya dengan cukup baik selama waktu itu di sekolah. Saya punya sekitar $30 untuk sebulan selama saya tinggal di asrama. Tapi itu tidak masalah, karena saya bisa berjalan kaki ke sekolah. Jadi saya hanya butuh uang untuk ongkos bus untuk pergi ke pelajaran. Perusahaan memberi kami makan, jadi tidak ada masalah." Namun, ketika dia naik ke kelas 12 tanpa kemajuan apapun, dia berkata, "Saya menyadari bahwa saya tidak bisa membuang waktu saya begitu saja. Jadi saya mulai mempersiapkan diri untuk kuliah dan mulai bekerja paruh waktu. Banyak orang bertanya padaku kapan aku akan debut, tapi sepertinya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku senang Yobin debut sebagai anggota Wonder Girls, tapi itu membuatku bertanya-tanya apa yang aku lakukan." Hyo Seong,
tentang perjuangannya setelah Five Gears dibubarkan. Dia terpilih sebagai 6 final dan kemudian menandatangani kontrak rekaman dengan Good Entertainment. Dia menandatangani kontrak secara resmi pada tahun 2006 dan mulai tinggal di asrama bersama Yobin dan Uwi sebagai trainee dan mulai bersekolah di Seoul. Good Entertainment awalnya menginginkan Hyoseong untuk debut dalam grup beranggotakan 3 orang bersama dengan Yobin dan Uwi, tetapi akhirnya menambahkan Gena dan Jiwon. Mereka ditetapkan untuk debut sebagai grup beranggotakan 5 orang yang disebut Five Gears. Pada tahun 2007, sebelum debut resmi mereka, grup tersebut membintangi reality show di MTV berjudul Diary of Five Gears. Five Gears tidak pernah bisa debut karena masalah keuangan perusahaan mereka. Pada tahun 2008, setelah pembubaran Five Gears, dia mulai bekerja paruh waktu dan berhasil mendapatkan cukup uang untuk kuliah di Universitas Inha. Namun, kehidupan kampusnya berumur pendek. Hanya Uwi dan aku yang tersisa di perusahaan. Aku pikir aku benar-benar harus bekerja keras. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan fokus pada pelajaran. Namun, dia menghadapi kendala yang lebih besar selama kelas 11 ketika ayahnya didiagnosis menderita kanker paru-paru, meski awalnya sembuh setelah perawatan. Ayahnya masih lemah ketika dia memutuskan untuk kembali bekerja untuk menghidupi keluarganya. Mereka ditetapkan untuk debut sebagai grup beranggotakan 5 orang yang disebut Five Gears. Pada tahun 2007, sebelum debut resmi mereka, grup tersebut membintangi reality show di MTV berjudul Diary of Five Gears. Five Gears tidak pernah bisa debut karena masalah keuangan perusahaan mereka. Pada tahun 2008, setelah pembubaran Five Gears, dia mulai bekerja paruh waktu dan berhasil mendapatkan cukup uang untuk kuliah di Universitas Inha. Namun, kehidupan kampusnya berumur pendek. Hanya Uwi dan aku yang tersisa di perusahaan. Aku pikir aku benar-benar harus bekerja keras. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan fokus pada pelajaran. Namun, dia menghadapi kendala yang lebih besar selama kelas 11 ketika ayahnya didiagnosis menderita kanker paru-paru, meski awalnya sembuh setelah perawatan. Ayahnya masih lemah ketika dia memutuskan untuk kembali bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dan kankernya kambuh, kali ini jauh lebih agresif. Para dokter mengatakan kepada keluarga Hyoseong untuk bersiap. Ayahnya meninggal karena kanker paru-paru pada tahun 2008. Pada titik ini, Hyoseong tidak lagi menjadi trainee di Good Entertainment dan memutuskan untuk mulai kuliah lagi. Namun, rencananya berubah saat agen TS Entertainment menghubunginya. Pada tahun 2008, seorang agen TS Entertainment melihat Hyoseong di Diary of Five Gears dan menghubunginya untuk mengikuti audisi di perusahaan mereka. Hyoseong lulus audisi dan mulai hidup sebagai trainee TS Entertainment. TS Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan girl group beranggotakan 4 orang pada Oktober tahun 2009. Hyoseong, bersama dengan Han Sunhwa, Song Jae-eun dan Jung Hana, memulai debutnya sebagai grup Secret. Sebelum debut mereka, grup tersebut tampil dalam film dokumenter berjudul Secret Story yang mengisahkan proses debut mereka. Mereka merilis single debut mereka, I Want You Back, pada Oktober tahun 2009. Pada April tahun 2010, Secret merilis mini album pertama mereka berjudul Secret Time yang menelurkan single hit Magic dan menjadi lagu terobosan mereka di Korea Selatan. Pada Agustus tahun 2010, mereka merilis mini album kedua berjudul Madonna dan judul lagu melanjutkan kesuksesan mereka dengan menduduki puncak gaon single charts. Pada Januari tahun 2011, grup ini menyimpang dari citra seksi dan lancang mereka dan merilis Bocah Pemalu, sebuah lagu yang imut dan terinspirasi retro. Meski khawatir dengan perubahan 180 derajat, single tersebut melebihi ekspektasi mereka karena lagu tersebut sukses besar. Shy Boy menempati posisi yang kuat di tangga lagu digital dan Secret memenangkan trofi pertama mereka di acara musik dengan lagu tersebut.
Mereka memenangkan total 5 piala di berbagai acara musik bersama Chaebol. Pada Maret tahun 2011, Hyoseong terpilih sebagai pemeran reguler di KBS Oh, Sekolah Saya. Secret melanjutkan kesuksesan mereka dengan merilis CD single kedua berjudul Starlight Moonlight. Lagu utama menjadi hit lain untuk Secret saat lagu tersebut mencapai nomor 1 di Gaon Monthly Singles Charts dan memenangkan trofi lainnya di SBS Inkigayo. Pada tahun yang sama, Secret memulai aktivitas Jepang dengan perilisan Jepang Madonna dan Chaebol. Pembuatan ulang Jepang dari Madonna memulai debutnya di nomor 9 di tangga lagu single Oricon. Secret adalah yang ketiga dari 3 grup wanita Korea yang debut di tangga lagu Oricon di 10 besar. Yang lainnya adalah Kara dan Girls' Generation. Pada bulan Oktober tahun 2011, mereka merilis album studio pertama mereka yang berjudul Moving in Secret dan menelurkan hit lainnya dengan single utama, Love is War. Secret merilis mini album pertama mereka di Jepang berjudul Chaebol. Mini album ini juga debut di nomor 9 di tangga album Oricon. Pada tanggal 23 November tahun 2011, Hyoseong terluka setelah jatuh dari tangga saat meninggalkan asrama. Kecelakaan itu, yang merusak tulang rawan di lutut kirinya dan mematahkan kaki kanannya, menghentikan kegiatan promosinya dengan rahasia. Pada Februari tahun 2012, dia berperan sebagai Soo Yeon di sitkom Salamander Guru dan The Shadows yang tayang di SBS. Pada episode tanggal 21 Oktober tahun 2012 dari Inkigayo, acara musik langsung mengungkapkan video teaser yang mengisyaratkan bahwa 20 bintang K-pop yang paling dicari akan berubah menjadi 4 grup proyek baru di acara tahunan tersebut. Hyoseong akan menjadi bagian dari girl group Dazzling Red bersama Hyolyn Sistar, Hyuna 4 Minute, Nana After School dan Nicole Kara. Brave Brothers ditetapkan untuk memproduksi lagu utama grup yang baru. Dijadwalkan untuk tayang pada tanggal 29 Desember. Grup ini hanya akan membawakan lagu-lagu tersebut satu kali di atas panggung. Dan keuntungan dari streaming online dan pengunduhan lagu akan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Lagu This Person dirilis pada tanggal 27 Desember tahun 2012. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2013, diumumkan bahwa Hyoseong akan membuat debut dramanya sebagai Han Na-yang dalam drama Orion Cinema Network, The Ghost Seeing Detective Cheoyong. Dia membintangi dalam drama 10 episode dengan Oh Ji-ho dan Oh Ji. Hyoseong mulai syuting pada pertengahan Agustus. Untuk membuatnya tepat waktu untuk pemutaran perdana pada tanggal 9 Februari tahun 2014. Sehubungan dengan ini, menurut Hyoseong, dia menerima pelatihan akting yang keras dari sutradara drama selama berbagai syuting untuk drama tersebut. Serial drama berakhir pada tanggal 6 April tahun 2014. Pada tahun 2014, dikonfirmasi bahwa Hyoseong akan menjadi anggota kedua Secret, setelah Song Ji-eun yang melakukan debut solo. Pada tanggal 16 April tahun 2014, agensi Hyoseong, TS Entertainment, merilis sebuah pernyataan yang berbunyi, benar bahwa Hyoseong akan melakukan debut solo. Meskipun benar bahwa Double Sidekick akan berpartisipasi dalam album solonya, tidak ada rencana rinci dalam hal waktu atau lainnya sampai sekarang. Pernyataan awal TS Entertainment kemudian disusul dengan pernyataan lainnya melalui wawancara dengan Star News pada tanggal 17 April tahun 2014. Lusa, perwakilan TS Entertainment merilis pernyataan yang mengatakan, Hyoseong akan merilis album solonya pada tanggal 12 Mei dan memulai aktivitas resminya. Saya ingin menunjukkan citra yang berbeda dari Secret. Saya ingin menunjukkan citra segar yang cocok untuk saya dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Hyoseong membuka tentang citranya pada debut solonya yang akan datang pada tanggal 12 Mei tahun 2014. Album debut solo Hyoseong berjudul Top Secret dirilis. Album single memiliki 3 lagu, berjudul You Don't Know Woman, I Hate the Night, dan Good Night Kiss, yang terakhir menjadi single utama album debut solo Hyoseong. Lagu
You Don't Know Woman, juga ditampilkan Jaekyun. Dalam perilisan pre-order oleh Yes Asia, terungkap bahwa Hyoseong akan merilis 2 set albumnya, normal dan edisi terbatas. Hyoseong mengadakan showcase debut solonya, bertajuk Top Secret Showcase, untuk mempersembahkan album debutnya. Showcase diadakan di Ramada Hotel Club Vanguard pada tanggal 12 Mei tahun 2014. Pada tahun 2014, Hyoseong berperan sebagai Han Suri di drama harian KBS 1 My Dear Chat. Drama ini tayang mulai tanggal 9 Juni hingga tanggal 21 November tahun 2014. Hyoseong merilis drama panjang pertamanya berjudul Fantasia pada tanggal 7 Mei tahun 2015. Into You dipromosikan sebagai single utama. Hyoseong juga mengambil bagian dalam penulisan lirik untuk album yang menulis lagu berjudul Bagaimana Saya Bisa. Di program musik, Taxi Driver dipromosikan bersama dengan single utama. Di tahun yang sama, Hyoseong juga mengambil bagian dalam Penul. Hyoseong mengulangi perannya sebagai Han Na-yang di season kedua drama Orion Cinema Network, The Ghost Seeing Detective Cheoyong. Hyoseong merilis drama panjang keduanya berjudul Colored pada tanggal 28 Maret tahun 2016. Finmi dipromosikan sebagai single utama yang menampilkan rekan satu label TS Entertainment The Action dari duo hip-hop Untouchable. Hyoseong ikut menulis single utama sementara juga menulis lirik untuk lagu lain di album seperti Dear Moon yang dipromosikan di program musik bersamaan dengan single utama. Pada Mei tahun 2016, diumumkan bahwa Hyoseong berperan sebagai Park Bo Yeon dalam drama thriller Wanted. Karya Hyoseong dalam drama tersebut membuatnya mendapatkan penghargaan akting khusus, aktris dalam drama genre di SBS Drama Award 2016. Pada Oktober tahun 2016, diumumkan bahwa Hyoseong akan menggantikan Chao Lu sebagai salah satu pembawa acara. Di acara Bincang-Bincang Video Star, produser acara menjelaskan Hyoseong dipilih sebagai salah satu pembawa acara baru karena dia memiliki semangat dan ketekunan yang besar untuk bekerja, dan dia akan memiliki chemistry yang luar biasa. Dengan pembawa acara lainnya, pemirsa akan terkesan dengan kenyataan dan kejujurannya. Hyoseong telah menjadi salah satu pembawa acara Bincang-Bincang sejak tanggal 18 Oktober tahun 2016. Pada 2017, Hyoseong berperan sebagai Kim Gyeori di drama TV Introvert Boss. Hyoseong mengungkapkan kesulitannya dengan peran ini dalam sebuah wawancara dengan BNT International yang menyatakan, itu membuat frustrasi. Saya bukan tipe orang yang menyimpan banyak hal untuk diri saya sendiri. Tetapi Gyeori sebaliknya. Saya banyak berpikir dan bisa jadi pemalu, tetapi saya ekstrovert sejauh saya mengungkapkan apa yang ingin saya katakan. Sutradara mengizinkan kami untuk mengadlib beberapa bagian, dan kadang-kadang sulit untuk menjaga kepribadian saya yang sebenarnya agar tidak keluar. Drama ini ditayangkan setiap hari Senin dan Selasa dari tanggal 16 Januari hingga tanggal 14 Maret tahun 2017. Pada tanggal 28 Februari tahun 2018, dilaporkan bahwa Hyoseong sedang dalam sengketa hukum dengan agensinya TS Entertainment. Sengketa hukum Hyoseong dengan agensi adalah karena masalah tidak menerima pembayaran. TS Entertainment menjawab, agensi ingin melanjutkan tugas manajemen dan mendukung kegiatan hiburannya, tetapi dia menolak dan itu adalah keinginannya untuk melanjutkan gugatan. Jadi kami sedang berupaya menanggapi situasi tersebut. Pada tanggal 5 Maret pengacara Hyoseong mengungkapkan bahwa dia telah mengajukan gugatan perdata terhadap TS Entertainment pada September tahun 2017 untuk mengonfirmasi bahwa kontraknya dengan agensi tidak lagi berlaku. Pengacara Hyoseong menyatakan, pertama, ada pembayaran yang belum diterima Jun Hyoseong. TS Entertainment juga mengalihkan hak manajemen yang diberikan oleh kontrak eksklusifnya dengan penyanyi tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan dari Jun Hyoseong sendiri. Tidak hanya ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kontraknya, tetapi juga merupakan sumber ketidakstabilan dalam promosinya sebagai penyanyi.
Pengacaranya juga menyatakan bahwa tidak mungkin Hyo Seong tetap menjadi anggota Secret selama berada di bawah TS Entertainment karena kurangnya kepercayaan dan komunikasi antara agensi dan Hyo Seong. Pada tanggal 29 Oktober, diumumkan bahwa Hyo Seong akan kembali ke industri hiburan saat dia menandatangani kontrak dengan Tommy dan Partners Entertainment setelah pertarungan hukum yang sedang berlangsung dengan TS Entertainment. Perwakilan dari Tommy dan Partners Entertainment menyatakan, baru-baru ini, kontrak eksklusif Jun Hyo Seong dengan mantan agensinya dinyatakan tidak sah. Saat mencari agensi baru untuk melanjutkan aktivitasnya di industri hiburan, dia akhirnya menandatangani kontrak eksklusif dengan Tommy dan Partners. Setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan kami, Jun Hyo Seong telah menjadi bagian dari keluarga kami. Jun Hyo Seong berbakat di banyak bidang, termasuk menyanyi, akting, dan variety, dan kami tidak akan menahan diri untuk mendukungnya sepenuhnya agar dia bisa memulai awal yang baru. Pada tanggal 14 November Pengadilan Distrik Barat Seoul memutuskan mendukung Hyo Seong dalam pertarungan hukumnya melawan TS Entertainment. Pengadilan menyatakan, kami mengonfirmasi bahwa kontrak eksklusif antara Jun Hyo Seong dan TS Entertainment tidak memiliki validitas. Tergugat, TS Entertainment, harus membayar penggugat, Jun Hyo Seong, sekitar 130 juta won, sekitar 114.840 dolar, sebagai sisa uang muka dan gaji yang belum dibayar. Agensi Tommy dan Partners Entertainment. Pada April tahun 2021, Jun menandatangani kontrak dengan IOK Company. Pada tanggal 6 September tahun 2022, diumumkan bahwa Hyo Seong akan merilis Come to the Story of the Sea sebagai lagu tema perjalanan untuk 2022. Selamat datang di proyek Lively Incheon. Hyo Seong adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Menurut Hyo Seong, kedua saudara perempuannya lahir di rumah sementara dia lahir di rumah sakit. Sejak kecil, keluarganya berjuang secara finansial dan mereka bekerja bersama, membuat pengiriman koran. Ayahnya adalah seorang pekerja konstruksi. Pada tanggal 11 Desember tahun 2012, Secret terlibat dalam kecelakaan mobil. Menurut sebuah laporan oleh Sports Chosun, sekitar pukul 2 waktu standar Korea, van yang Secret rode in difilmkan melaju kencang di jalan raya oleh kendaraan lain dengan kamera. Itu kemudian terlihat menabrak lapisan es yang menyebabkan van mereka meluncur dan membelok dari jalan menabrak pagar pembatas dan terbalik. Van tersebut kemudian tertangkap sedang melintas di depan mobil lain. Namun pengemudi lainnya berhasil menginjak rem dan menghindari menabrak van rombongan, yang akan mengakibatkan kecelakaan van tersebut menjadi lebih serius. Awalnya dilaporkan bahwa Hyo Seong mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun, pembaruan YTN News mengungkapkan bahwa meskipun Hyo Seong mengalami cedera lutut dan harus mengenakan gips, sesama anggota Secret, Jung Hana, yang menerima luka paling serius setelah tulang rusuknya patah. Setelah kecelakaan itu, Secret hiatus, menghentikan promosi lagu Toltat mereka. Dalam laporan televisi lanjutan oleh portal Webnate, sesama anggota Secret Song Ji-eung menjelaskan bagaimana pemimpin mereka, Hyo Seong, menyelamatkan nyawanya selama kecelakaan itu. Dia berkata, tahun lalu, setelah menyelesaikan rekaman kami untuk Star King dan pulang, mobil kami mengalami kecelakaan yang menyebabkannya terbalik di jalan. Itu menabrak pagar pengaman dan jatuh 5 meter di bawahnya. Aku tersingkir sejenak dan terbangun oleh suara para member yang memanggil namaku. Saya menemukan tubuh bagian bawah saya di dalam mobil, tetapi bagian atas saya mencuat dari jendela yang pecah. Saya pada dasarnya tergantung terbalik. Ada pecahan kaca tepat di depan mata saya dan saya tahu saya bisa mengalami cedera besar jika saya terjatuh. Saya mulai menangis begitu saya melihat semua kaca. Lalu Hyo Seong menyuruhku berhenti menangis dan tetap terjaga. Ketika dia bertanya di mana saya berada, saya dapat mendengar keterkejutan mereka ketika saya mengatakan bahwa saya berada di luar. Hyo Seong kemudian berkata bahwa dia akan membawaku keluar.
Saya merasakan seseorang memegang kaki saya dan merasa Hyoseong menggunakan kakinya untuk menopang seluruh tubuh saya. Dia belum pulih dari cedera kakinya sendiri, namun dia masih menggunakan kakinya untuk menahan saya. Hyoseong akhirnya melukai kakinya lagi karena aku. Aksi Hyoseong itu dipuji banyak netizen. Hyoseong, Ji Eng, dan Sunghwa tidak memiliki akun Facebook. Tolong jangan tertipu oleh peniruan ini aku. Bahkan tidak tahu cara menggunakan Kakao Story. Tolong hentikan peniruan. Hyoseong, pesan di Twitter pada tanggal 3 Mei tahun 2013. Hyoseong muncul di akun Twitternya untuk memperjelas bahwa dia tidak memiliki akun Facebook. Setelah orang tak dikenal menyamar sebagai dirinya di situs jejaring sosial, Hyoseong juga memperingatkan penggemarnya agar tidak berbagai akun peniruan yang sudah sering muncul. Namun, masalah tidak berhenti untuk TS Entertainment yang harus merilis pernyataan tindak lanjut di akun Twitter mereka, memperingatkan penggemar bahwa Hyoseong tidak menggunakan Facebook. Agensi mengatakan, kami telah menemukan akun Facebook yang menyamar sebagai Hyoseong. Hyoseong tidak menggunakan Facebook. Kami harap tidak ada yang menjadi korban akun palsu tersebut. Selain itu, mereka mengatakan bahwa Hyoseong dan kabar terbarunya masih bisa diikuti oleh para penggemarnya melalui akunnya di Twitter dan Instagram. Pada tanggal 11 November tahun 2013, catatan sekolah Hyoseong bocor secara online di situs komunitas online. Catatan sekolahnya, yang berasal dari tahun 2008 ketika dia menjadi mahasiswa jurusan teater dan film di Universitas Inha, menunjukkan bagian kelasnya, alamat lengkapnya, nomor jaminan sosialnya, alamat emailnya dan nomor teleponnya. TS Entertainment menanggapi masalah tersebut keesokan harinya, tanggal 12 November tahun 2013, dengan mengumumkan bahwa mereka mengetahui kebocoran informasi pribadi Hyoseong, bahwa mereka akan berbicara dengan pihak sekolah untuk menemukan sumber kebocoran tersebut. TS juga mengatakan jika terjadi masalah, mereka pasti akan menempuh jalur hukum. Rincian spesifik dari tindakan hukum itu akan diidentifikasi dan diungkapkan setelah penyelidikan. Selama siaran tanggal 14 Mei tahun 2013 dari Power Time SBS Power FM Choi Hwajung, keempat anggota Secret berpartisipasi dalam permainan di mana mereka diberi dua pilihan tindakan anggota. Akan mengatakan mana yang mereka sukai. Permainan ini dilakukan untuk menguji kerja tim para anggota dan melihat apakah mereka akan menyetujui satu hal dan memiliki jawaban yang sama. Dengan beberapa pasang pilihan yang diberikan, para member Secret bisa sepakat sebanyak 3 kali. Setelah MC menyatakan ini, Hyoseong kemudian berkomentar, menyatakan, "Anda lihat, kami adalah tim yang menghormati individualitas. Kami tidak memaksakan demokratisasi." Istilah Minjuwa yang diterjemahkan sebagai demokratisasi didefinisikan sebagai transisi dari rezim otoriter ke rezim politik yang lebih demokratis, telah digunakan oleh komunitas online ILB sebagai istilah slang. Pengguna ILB menggunakan istilah ini sebagai tombol suara bawah, menggunakan demokratisasi, yang berarti warga menciptakan kekacauan, menghancurkan, atau menghilangkan. Menanggapi hal ini, netizen mulai mengklaim bahwa Hyoseong telah menggunakan istilah demokratisasi secara negatif. Hyoseong mengatakan bahwa dia dipengaruhi oleh grup pop dan R&B seperti Vin, K, L dan Ses. Dia juga dipengaruhi oleh penyanyi balada Korea Selatan seperti Kim Bum Soo, Sung Si Kyung dan Kim Yeon Woo. Dalam hal menarik, Hyoseong mengatakan bahwa dia sangat dipengaruhi oleh penyanyi Amerika Beyonce. Dia juga menyatakan bahwa Beyonce adalah salah satu idola musiknya. TS Entertainment mengupload video Hyoseong melakukan cover dari Beyonce's Naughty Girl dan Crazy in Love in Secret 1 Stone Japan Tour pada Maret tahun 2012. Karena pekerjaannya dengan Secret, dia menggambarkan perpaduan antara gambar imut dan seksi melalui lagu-lagu mereka seperti Shy Anak Laki-Laki dan Madonna. Bersama dengan Secret, Hyoseong telah tampil sebagai model untuk berbagai penawaran dukungan seperti Grandmere, game memancing online, Nike,
Nene Chicken, Good Day Soju, dan Park Ga. Bersama dengan Han Sunhwa, Kim Hin Chan dan Bang Yong-guk, Hyo Seong terpilih sebagai model untuk Kelan Sportswear 11/12 Inter Collection pada September tahun 2011. Pada Desember tahun 2010, Secret dan Korean Non-Life Insurance Association (KNIA) bekerja sama untuk memfilmkan film komersial di studio Gangnam. Untuk membagikan pesan mereka tentang kekhawatiran terhadap mengemudi dalam keadaan mabuk. Bersama Secret, mereka juga ditunjuk sebagai duta dalam kampanye dan acara seperti konten film kompetisi Seoul, Streamet Seoul 2009, Goodwill Ambassador 2009, Duta Turnamen Speak Bola Wanita Nasional ke-18, 2010, Kampanye Lingkungan The Eco Project Urban Farm 2010, The 8th International Paralympic Skills Competition 2010, dan lain-lain. Pada bulan Desember tahun 2011, Secret ditunjuk sebagai Duta PR untuk Forum Konsumen Korea. Hyo Seong juga merupakan endorser aktif dari pakaian dalam Yes sejak terpilih sebagai model brand pada tanggal 29 Januari tahun 2013. Pada tahun 2014, Hyo Seong terpilih sebagai model game smartphone Hero Star. Pada tahun 2016, Hyo Seong terpilih sebagai model merek kosmetik pria, Swagger.